Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Dimanapun Anda berada, baik sedang di rumah atau dalam perjalanan menuju kantor tempat bekerja, mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi dari buku ND HKBP nomor 645 ayat 2. Nama luada toniki Allahu gogooni posrahaku bawanono diriku tu surgoi Jesus alului au artitung nalilu nani hoko podo au nama main mangolua. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Selasa 2 Juni 2020 dari kitab 2 Korintus pasal 3 ayat 17 mengatakan, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Saudara-saudara, dalam kesempatan renungan harian ini, saya akan menceritakan dua tokoh sejarah yang besar. Pertama, Gaius Julius Caesar adalah seorang pemimpin militer dan politikus Romawi yang kekuasaannya terhadap Gallia Komata memperluas dunia Romawi hingga Oceanus Atlanticus, melancarkan serangan Romawi pertama kepada Inggris, Britania, dan memperkenalkan pengaruh Romawi sampai ke Gaul, Perancis. Dan pengaruh dari kekuasaan Gaius Julius Caesar ini masih terlihat sampai dunia sekarang. Yang kedua adalah Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin militer dan politikus Perancis yang menjadi terkenal pada saat Perang Revolusioner. Napoleon memiliki pengaruh besar terhadap persoalan-persoalan Eropa, merupakan salah seorang panglima hebat dalam sejarah. Namun Gaius Julius Caesar dan Napoleon Bonaparte harus mengakui ada seorang yang tanpa mengangkat senjata tetapi menjadi penakluk yang lebih besar, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada penakluk dunia yang seperti itu. Yesus hidup bukan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dia hidup dan taat menjalankan kehendak Bapanya, mati disalibkan demi manusia berdosa. Berita Injil Yesus pula lah yang Paulus beritakan, dan bukan tentang dirinya sendiri, sehingga dia mengalami banyak derita. Dalam surat 2 Korintus ini, Paulus menyapa jemaat Korintus, yaitu jemaat Korintus yang sudah menerima Injil oleh pemberitaan Paulus, dan Paulus adalah sebagai bapa rohani mereka. Kemudian untuk
menantang dan menghentikan hasutan-hasutan para penginjil palsu, yaitu rasul-rasul palsu yang memberitakan Injil berbeda dari Injil yang Paulus sampaikan. Dan para rasul palsu ini mencoba menggugat dan menentang pribadi Paulus, mencoba meruntuhkan wibawa Paulus dan kerasulannya dengan memutarbalikkan berita tentang Paulus. Dia juga menegur jemaat Korintus untuk tidak dengan mudah menerima pengajaran dan hasutan daripada guru-guru palsu tersebut. Dengan itu Paulus meneguhkan kembali integritas kerasulannya dan wewenang kerasulannya, menjelaskan motivasinya dan memperingatkan mereka akan pemberontakan yang lebih lanjut. Paulus menunjukkan bahwa ia ingin sekali berbaik. Ia memperlihatkan kegembiraannya ketika hal itu terjadi. Kegembiraan bahwa kecamannya yang keras itu sudah menghasilkan pertobatan dan kerukunan di jemaat Korintus. Dalam nats ini Paulus menjelaskan tentang pemahaman yang salah dari Kristen Yahudi di Korintus. Bagaimana Allah menggenapi janjinya dalam Yesus Kristus. Dalam perjanjian lama, Tuhan digambarkan sangat jauh. Dia di sorga dalam kekudusan dan dalam kemuliaan. Sedangkan dalam perjanjian baru, Allah yang menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus disebut anak Allah. Dia hadir dalam rupa manusia dan tinggal bersama-sama dengan manusia. Paulus mengingatkan kembali tentang pengalaman bangsa Israel dalam perjalanan Mesir menuju tanah Kanaan, di mana Musa baru saja kembali berbicara dengan Allah dan wajahnya bercahaya, sehingga orang Israel takut mendekatinya, sebab Musa harus menutupi wajahnya dengan selubung ketika berbicara dengan bangsa Israel. Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Kejadian itu menggambarkan bahwa manusia berdosa tidak mungkin bertatap muka dengan Allah yang kudus dan mulia. Namun dalam konsep perjanjian baru, manusia boleh bertatap muka dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus telah membuka selubung yang menutupi cahaya kemuliaan Allah tersebut. Yesus telah berdiam secara jasmani, seluruh kepenuhan Allah sudah bisa bertemu dengan manusia. Namun semua itu bukanlah keistimewaan manusia, bukanlah karena kebaikan manusia, tetapi semua itu hanya karena kemurahan Allah. Oleh karena itu kita pantas bersyukur, karena oleh Bapa Yesus Kristus telah membuka jalan bagi manusia untuk dapat mengenal kemuliaan Allah. Kemuliaan Allah dalam Yesus Kristus memancar dalam kehidupan orang percaya. Allah rela memberikan kemuliaannya kepada kita. Dengan itu Allah memilih kita menjadi rekan sekerjanya dalam memberitakan Injilnya. Saudara-saudara, kuasa sorgawi itu hadir di tengah-tengah kita saat ini dalam Roh Kudus Tuhan. Roh Tuhan memberi kita kekuatan dan keberanian
dan kemerdekaan untuk memenangkan peperangan rohani menghadapi dunia ini. Roh itu jugalah yang menjadi kekuatan gereja untuk mengembangkan pelayanannya di dunia ini. Mari saudara, kita pakai kesempatan ini untuk memberitakan Injil Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita, karena Roh Tuhan akan menyertai kita. Selamat memberitakan Injil Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus, kami bergembira saat mendengar firman-Mu. Curahan Roh Kudus-Mu memerdekakan setiap orang percaya. Berilah kami kekuatan untuk taat kepadamu dan bersemangat memberitakan Injil-Mu, baik di tengah terpaan infeksi coronavirus COVID-19 sekarang ini. Roh Kudus mula memerdekakan kami. Terimalah doa kami melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 645 ayat 2. Dengan kuat kuasa-Mu, Kau selamatkan jiwaku. Kepadamu ku percaya, membawaku ke surga. Yesus, Kau mengasihiku yang berdosa dan sesat. Untuk menebus dosaku, Engkau telah disalibkan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.